Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya di dalam proses renovasi kita makin hidup rohani. Firman Tuhan dalam Ayub 32 ayat 6 sampai dengan 10 dan berkata demikian, "Aku masih muda, sedangkan kamu sudah tua. Sebab itu aku takut dan ragu mengemukakan pendapatku. Pikirku, kamulah yang harus berbicara, yang lebih tua harus membagikan hikmatnya. Tetapi yang memberi hikmat kepada manusia hanyalah Roh Allah yang Maha Kuasa. Orang menjadi bijak bukan karena lanjut umurnya, orang mengerti yang benar bukan karena tinggi usianya. Sebab itu, dengarkanlah aku, izinkanlah aku mengatakan pendapatku." Bijak atau bajak. Apa artinya bijak itu, saudara? Bijak itu berarti memutuskan sesuai kebenaran Tuhan yang mutlak dan sempurna. Sedangkan bajak itu berarti merampas milik orang lain. Makanya ada istilah bajak laut. Nah, dalam dunia ini, siapa yang seringkali dianggap sebagai orang yang bijak? Yang pertama, orang yang berpendidikan tinggi seringkali dianggap lebih bijaksana. S1, S2, S3. Siapa lagi, saudara? Orang yang punya kuasa, karena dianggap memiliki hak dan wewenang untuk memutuskan, sehingga dianggap bijaksana. Dan yang ketiga adalah orang yang sudah tua. Mengapa? Karena dianggap berpengalaman, sudah banyak makan asam garam kehidupan. Dianggap bijak karena sudah banyak melewati fase kehidupan. Saudara, ini orang bijak menurut dunia. Tetapi ternyata apabila kita kembali kepada Alkitab, dilihat daripada sudut pandang Allah, maka ketiga kelompok orang itu belum tentu lebih bijak daripada orang yang tidak bersekolah, daripada kaum biasa, bahkan dari anak-anak yang usianya muda. Karena menurut Alkitab, bijak itu bukan ditentukan oleh status. Contoh, Yusuf ketika dijual di Mesir, statusnya budak, namun dikatakan sangat bijak. Nah, saudara, dalam bagian hari ini renungan kita, Elihu selama ini bungkam karena ia menghormati kaum yang lebih tua, yaitu Ayub dan ketiga temannya. Namun Elihu melihat mereka yang seharusnya menjadi sumber hikmat dan selama ini dipandang bijak oleh masyarakat, ternyata tidak mampu memberikan solusi bagi persoalan Ayub. Mereka hanya mempersalahkan Ayub tanpa mampu membuktikan kesalahannya. Bahkan mereka berdalih hanya Allah yang dapat mengalahkan Ayub. Padahal merekalah yang gagal untuk membuktikan kesalahan Ayub. Apabila demikian, maka hati yang bijaksana itu diukur oleh apa, saudara? Sehingga dikatakan seseorang bijak, seseorang berhikmat, itu apa ukurannya? Dalam ayat yang ke-38, dalam ayat yang ke-8, terjemahan FAYH, dikatakan, "Tetapi ternyata usia bukan ukuran
yang dapat menentukan apakah seseorang bijaksana atau tidak. Sesungguhnya roh di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang menjadikan seseorang bijaksana, bukan umurnya atau lama hidupnya. Jadi menurut Alkitab, saudara, ukuran bahwa seseorang itu dikatakan bijak adalah nafas yang maha kuasa. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, roh Allah yang maha kuasa. Artinya adalah bahwa sumber hikmat yang menjadikan seseorang itu bijak, yang menjadikan seseorang itu berhikmat, bukan karena usianya, bukan karena umurnya, bukan karena lama hidupnya, bukan karena statusnya, bukan karena pendidikannya, tetapi karena roh Allah. Ada pada Allah yang dalam anugerahnya itu memberikannya kepada orang yang dipilihnya. Hikmat sejati tidak berpihak pada pandangan manusia, melainkan pada kebenaran Allah yang sejati. Jadi ini orang yang bijak, saudara. Jadi menurut Alkitab, orang yang bijak itu adalah orang yang dipimpin oleh roh Allah, orang yang dipimpin oleh kebenaran Allah, dan keputusannya tidak berpihak pada pandangan manusia, melainkan pada kebenaran Allah. Jadi Allah lah sumber hikmat, dan Allah pula yang memberikannya kepada manusia. Dan sebagai milik Allah, kita dipanggil untuk menjadi alat Allah guna menjawab berbagai persoalan hidup. Maka apabila kita ingin memiliki hikmat itu, kita perlu firman-Nya sebagai sumber hikmat utama. Pendidikan dan usia bukan faktor terpenting, tetapi penopang. Sebab hikmat datang dari hubungan akrab seseorang dengan Tuhan. Saya ulang, saudara, hikmat datang bukan karena usia, bukan karena umur, bukan karena pendidikan, bukan karena status, tetapi karena hubungan yang akrab dengan Tuhan. Melalui saat teduh, melalui membaca dan merenungkan firman-Nya, melalui doa kita, karena hikmat yang sejati adalah Yesus Kristus dan firman-Nya. Mari saudara, kita menjadi orang-orang yang bijak di dalam merespon segala sesuatu, di dalam memutuskan segala sesuatu, di dalam mengatakan segala sesuatu, karena kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber hikmat yang sejati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan. Selama ini kami berpikir bahwa bijaksana itu dipengaruhi usia, bijaksana itu ditentukan oleh umur, bijaksana itu ditentukan oleh pengetahuan, bijaksana itu ditentukan oleh status sosial. Tetapi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa bijaksana bukan ditentukan oleh semuanya itu, tetapi ditentukan oleh hubungan yang akrab dengan Allah sendiri, melalui membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena hikmat yang sejati adalah Yesus Kristus dan firman-Mu. Karena itu Tuhan, ajarilah kami semua untuk makin setia di dalam membangun hubungan yang akrab dengan Engkau, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam setiap perkataan, di dalam setiap keputusan, bahkan setiap tindakan, karena semua apa yang kami lakukan dipimpin oleh firman Tuhan.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.